Perkenalkan, nama saya Zahra Nurlaila Fadilah dari kelas Wirausaha. Salam usaha. Baik teman-teman, di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama dengan saya dengan materi saya, yaitu peran wirausahawan dalam pengembang. Ya, baik. Di sini saya ingin bertanya langsung, sekaligus ingin mengulang tentang apa sih wirausahawan itu. Ya, pasti teman-teman juga semua udah pada tahu kan wirausahawan itu apa. Ya, di sini saya ingin mengulas kembali. Wira itu artinya berani dan usaha itu artinya daya dan upaya. Jadi dalam kata lain, wirausahawan ini adalah kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan. Wirausahawan itu adalah orang yang mempunyai jiwa mandiri, motivasi tinggi, serta berkemampuan dan berkemauan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Seorang wirausahawan itu berani bersikap mengambil risiko, memiliki keutamaan, kreativitas, dan teladan dalam menangani usaha atau perusahaan. Ya, banyak ya teman-teman di sekitar kita orang yang bingung bagaimana sih cara memulai usaha, tetapi juga tidak sedikit orang yang bingung bagaimana cara mengembangkan usaha yang sudah dia jalani. Ya, dari jumlah pengunjung atau jumlah pelanggan yang tidak bertambah, omset yang tidak naik, bahkan malah semakin berkurang, itu adalah salah satu dari sekian masalah dalam berwirausaha. Dan sebagai wirausahawan tentunya kita menginginkan usaha kita ini untuk maju dan berkembang. Tetapi pada kenyataannya di lapangan ini sangat berbeda. Menurut hasil survei di Amerika ini menunjukkan hasil bahwa sekian banyak usaha yang didirikan ini hanya 5% saja yang bertahan pada 4 tahun pertama dan hanya 2% saja yang eksis pada usahanya di 4 tahun kedua. Ini menunjukkan bahwa memang banyak sekali usaha yang harus tutup dikarenakan faktor-faktor ketidakmampuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Ya, jadi di sini saya ingin berbagi tips-tips bagaimana sih supaya kita nih yang berperan sebagai pengembang bisa mengembangkan usaha kita. Apa saja tipsnya? Ya, yang pertama adalah mental. Ya, sebagai pengusaha kita memang harus memiliki mental, karena sebagai pengusaha kita membutuhkan keberanian yang luar biasa dalam membuka sebuah usaha, karena mempertaruhkan banyak modal yang harus ditanam dalam memulai usaha seperti uang, tenaga, waktu, dan pikiran. Dan sebagai pengusaha kita pasti tidak ingin dong usaha kita ini mengalami kebangkrutan. Ya, walau kita sadar, kita sudah tahu kita sudah tahu itu menjadi sebuah resiko dalam pengusaha. Ya, tapi sebenarnya dalam berwirausaha itu kita hanya memiliki dua arah jalan. Yang pertama itu adalah jalan menuju kesuksesan dan yang kedua adalah jalan menuju kebangkrutan. Tinggal kita pilih kita mau melewati jalan yang mana. Nah, untuk memajukan usaha kita agar maju dan berkembang, maka pertama-tama yang harus kita benahi ini adalah mental kita. Sebagai seorang wirausahawan, kita harus mempunyai mental baja, tahan banting dan tidak mudah menyerah. Banyak ya pengusaha yang tidak mampu mengembangkan usahanya itu dikarenakan mentalnya itu yang kurang matang gitu. Selanjutnya tips yang kedua adalah inovasi. Kurang inovasi dalam berwirausaha ini akan menyebabkan usaha kita ini berhenti, tidak berjalan, usaha kita tidak berkembang. Nah, untuk itu kita harus membuat sebuah inovasi minimal 1 bulan sekali. Untuk apa? Untuk usaha kita ini akan terus eksis.
usaha kita ini akan terus berjalan maju dan berkembang. Ya, inovasi ini dapat kita lakukan pada semua aspek usaha dengan tujuannya untuk merebut pelanggan dan mempertahankan pelanggan serta mengoptimalisasikan profit. Apa saja sih aspek-aspek usaha yang harus diinovasikan? Ya, bisa kita menginovasikan dalam aspek produknya, karyawannya, sistem kerja karyawannya, atau sistem pelayanan pelanggannya, bisa sistem pemasarannya, atau sistem keuangan, atau sistem produksi. Banyak sekali yang harus kita geluti. Itu aspek-aspek yang bisa kita inovasikan. Nah, contohnya bagaimana sih? Contoh inovasi produk misalnya, kita seorang wirausahawan kuliner yang dalam produknya ini kita membuat bakso. Nah, bakso yang biasanya ada di kalangan kita ini, bakso itu dari daging sapi dan baksonya berbentuk bulat. Nah, untuk itu kita bisa menginovasikan. Misalnya bakso itu kita bagi menjadi 2 golongan, bakso sapi dan bakso ikan. Itu dari segi rasa. Dari segi bentuk, bisa kita rubah juga. Bakso yang biasanya bulat, kita rubah untuk merubah bentuknya. Seperti kita rubah bentuknya seperti bakso yang berbentuk hati. Nah, ini pasti akan sangat menarik sekali gitu kan. Kita harus berinovasi dengan produk dan kita harus mengkomunikasikannya dengan pelanggan. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan pelanggan? Kita bisa membuat selembaran atau kita bisa memasang spanduk yang di dalamnya itu berisi kata-kata yang menarik agar pelanggan itu datang kepada kita. Nah, jadi 2 hal ini saja usaha kita insya Allah bisa maju dan berkembang. Selanjutnya, kita harus fleksibel dan terus belajar. Banyak usaha yang tidak maju dan berkembang dikarenakan pengusahanya itu memiliki sifat kolot atau keras pendirian. Dia tidak mau tahu tentang perkembangan zaman, tidak mau belajar. Nah, itu tidak boleh ya, karena sebagai seorang pengusaha kita ini harus dituntut untuk selalu up to date. Ya, up to date ini harus up to date dengan berbagai kemajuan teknologi misalnya. Dan yang paling penting, kita harus up to date dengan yang berkaitan langsung dengan usaha yang kita jalani. Contohnya seperti ini. Dulu ada wartel. Pada saat itu wartel ini sangat primadona sekali karena memang sangat dibutuhkan. Apalagi handphone pada saat itu tuh masih terbilang sangat mewah, harganya mahal, dan pulsanya pun selangit harganya, tinggi. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, wartel sudah banyak sekali yang tutup karena banyak inovasi-inovasi dari handphone. Sekarang sudah mulai canggih. Nah, bagaimana sih jika wartel itu harusnya bisa diantisipasikan, seperti merubah wartel itu menjadi kios pengisian pulsa misalnya, reparasi handphone, penjualan aksesoris handphone, jual beli handphone baru atau handphone second. Itu bisa kita antisipasikan dengan seperti itu contohnya. Selanjutnya, menggunakan strategi bisnis. Nah, setiap pengusaha ini pasti membutuhkan strategi bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka. Karena apa? Karena selain mempermudah dalam menjalankan bisnis, strategi ini memudahkan kita untuk menentukan anggaran yang harus dikeluarkan, tindakan yang harus dilakukan, dan juga sebagai acuan kita dalam pengembangan sebuah usaha. Jadi sebelum kita memulai usaha, gunakan strategi bisnis yang terbaik menurut kita. Kita rancang, kita gunakan strategi apa saja sih? Banyak strategi yang harus kita lakukan. Misalkan dari strategi pemasarannya, strategi dari tempatnya, banyak sekali ya strategi bisnis yang harus kita ketahui.
Selanjutnya adalah menghemat anggaran operasional. Nah, cara seperti ini berguna sekali untuk meminimalisirkan pengeluaran dana operasional. Nah, jika dana operasional per bulan ini bisa ditekan, kenapa tidak? Ya kan? Karena tips ini tujuannya adalah meminimalisirkan biaya pengeluaran, terutama pengeluaran biaya operasional yang tidak penting. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui harga pasar. Nah, untuk mengembangkan usaha yang kita jalani, kita harus mengetahui dan memperhatikan harga pasar. Karena cara ini nih, karena dengan cara ini kita akan tahu nih harga produk kita ini sebenarnya berapa. Di samping itu kita juga bisa menggunakan cara ini untuk menjaga-jaga apabila ada kenaikan atau penurunan harga dari produk kita tersebut. Selanjutnya adalah, ini yang paling penting adalah memahami pesaing bisnis. Ini tips yang paling penting. Mengenali dan memahami bisnis ini adalah sebuah perilaku yang wajib dan harus kita lakukan. Karena dengan cara ini kita akan selalu terpacu untuk melakukan dan menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Bukan hanya itu saja, tips ini juga membuat kita nih lebih aktif dalam berusaha dan akan membuat produk yang kita buat ini akan menjadi lebih bagus dan lebih baik daripada pesaing-pesaing kita. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan investasi. Ya, teman-teman, ada baiknya apabila usaha yang sudah kita jalani ini sudah berkembang dan maju, kita melakukan investasi. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Untuk cara melakukan investasi pun ini beragam ya teman-teman. Kita bisa memulai dari pasar saham, pembuatan perusahaan startup, atau kita bisa terjun langsung ke pasar forex. Ya, itu tadi tips-tips bagaimana kita sebagai pengembang, kita harus mengembangkan usaha kita. Ya, itu tadi sedikit tips-tips yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih kurang karena saya juga masih belajar. Dan semoga tips-tips tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam usaha.